Pada bagian yang ke-24 Salam MMB Lover. Aki Langot yang bersedia mengantar Nilam Cahya ke gudang belakang untuk melihat Restu Singgih. Dia memohon agar Nilam Cahya tidak perlu bicara pada majikannya, yaitu Bardan. Namun, setelah beberapa lama mereka berada di gudang itu, dan ketika mereka akan keluar, mendadak Bardan muncul di gudang itu, dan sikap bagai orang menghalangi jalan. Melihat hal itu, Aki Langot menjadi terkejut dan sangat khawatir. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-25. Nona Nilam, itu tuan muda. Dia berdiri seolah-olah menghalangi jalan. Bagaimana dengan saya, Nona? Tenang saja, Aki. Saya yang akan menghadapi majikanmu itu. Nona, tuan muda kemari, Nona. Nilam, apakah ada sesuatu yang menarik menurutmu di gudangku ini? Kau banyak memiliki bahan makanan di gudang ini. Aku kagum dengan kekayaanmu. Aki Langot, aku sudah selesai makan. Pergilah ke dalam. Baik, tuan muda. Saya akan merapikannya sendiri. Permisi. Iya. Kau sudah membangunkan Restu? Dia masih tidur. Aku tidak berani membangunkannya. Aku sengaja mengajak Aki Langut jalan-jalan ke belakang rumahmu. Maaf jika kau merasa tidak suka. Tidak ada pikiranku begitu. Aku ingin, jika maksudku, jika mau ingin jalan-jalan, aku pun bisa menemanimu. Jangan terlalu merepotkan. Menurutku tidak. Terima kasih atas tawaran baikmu. Maaf, aku harus membangunkan Restu. Kenapa harus terburu-buru? Bukankah aku membutuhkan teman untuk pergi jalan-jalan? Terima kasih. Sekali lagi, maaf. Saya harus membangunkan Restu. Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempat itu. Bardan nampak agak kecewa. Dia memandangi kepergian Nilam Cahya sambil tersenyum sinis. Kemudian dia pergi dari tempat itu. Sementara itu, Nilam Cahya sudah berada di dalam kamarnya. Dia tengah membaringkan tubuhnya di ranjang tidur sambil mendekap sebuah bantal. Aku tidak mengerti. Kenapa Bardan begitu memperhatikanku? Aku takut ada sesuatu yang dia ingini dariku. Aku juga harus bisa menahan perasaanku pada dia. Aku tidak boleh terlalu akrab dengan dia. Itu bisa dijadikan kesempatan baginya. Aku harus bagaimana menghadapi Bardan agar dia tidak tersinggung dengan sikapku. Dia sepertinya ingin terus mendekati aku. Restu. Aku akan mencari dia. Siapa? Aku, Nilam. Itu suara Bardan. Mau apa lagi dia? Bukalah pintunya, Nilam. Kau. Ada sesuatu yang kau cari? Kenapa kau gugup begitu? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Ada perlu apa denganku? Apakah kau bersedia sore nanti menemani aku jalan-jalan? Jika itu kau anggap perlu, aku bersedia. Senang sekali aku mendengarnya. Maaf, aku sudah mengganggumu. Aku permisi. Mau apa Bardan mengajakku jalan-jalan? Aku khawatir Restu akan tersinggung jika dia tahu dan melihatnya. Tapi mudah-mudahan Restu akan jauh lebih mengerti.
Memprihatinkan sekali. Sepanjang jalan aku melihat sawah-sawah kering kerontang. Tumbuhan pada mati. Udaranya memang sangat panas sekali. Sinar mentari begitu menyengat kulitku. Apakah desa ini tengah dilanda kekeringan? Tapi aneh. Kenapa di rumah Bardan suasananya lain? Keadaan di sana tidak separah di sini. Padahal satu desa. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh wanita-wanita dan anak-anak kecil itu? Mereka semua berdiri di muka pintu rumahnya masing-masing. Anak-anak kecil itu telanjang baju. Mereka kurus-kurus dan nampak jelas tulang iga mereka. Kasihan mereka. Mereka sepertinya tengah merenungi nasib dan meminta belas kasihan. Iya, mata mereka tertuju padaku semuanya. Aku harus menolong mereka. Aku akan memberikan sedikit uang pada mereka. Selamat siang, ibu-ibu. Apakah ada yang membuat kalian tertarik pada diri saya? Sehingga kalian memperhatikan saya? Nita. Ayo, Via, salam sama Tante Nita. Halo, sayang. Halo, Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Mereka tidak mau bicara. Mereka kelihatan takut padaku. Tapi wanita-wanita itu sepertinya ibu-ibu dari anak-anak itu. Iya, tapi kenapa mereka seolah tidak mempedulikan anak-anaknya itu? Restu Singgih menjadi heran. Dia lalu mengeluarkan beberapa keping uang. Kemudian dia membagi-bagikan uang itu kepada mereka. Dan saat itu mereka saling berebut pada uang yang dibagi-bagikan Restu Singgih. Tenanglah. Jangan kalian saling ribut begitu. Kalian pasti kebagian. Tenanglah. Nah, ini untukmu. Benar-benar aku tidak habis pikir. Mereka seperti buas dengan uang yang aku bagi-bagikan. Sepertinya mereka tidak pernah memegang uang. Atau barangkali mereka sedang kelaparan. Kasihan mereka. Apakah Bardan tidak pernah tergerak hatinya untuk menolong mereka? Keterlaluan sekali jika hal itu sampai terjadi. Restu Singgih sepertinya mengerti. Tapi dia juga heran. Dia merasa kalau Bardan orang terkaya di desa itu tidak tergerak hatinya untuk membantu penduduk desanya yang kelaparan. Sementara itu di rumah Bardan, hari nampak sudah senja. Bardan saat itu tengah duduk di atas dokarnya yang ditarik 4 ekor kuda. Sementara Nilam Cahya baru muncul di depan pintu rumah. Nilam, kau sudah siap? Iya. Apakah kita akan berangkat sekarang? Iya, kita berangkat sekarang. Ayo, naiklah ke dokar ini. Iya. Mari aku bantu kau naik.
Iya, peganglah tanganku ini. Ya. Terima kasih. Kita berangkat. Ya. Kita akan kemana? Aku akan memperkenalkan kau pada orang tuaku. Orang tuamu tinggal di mana? Tidak jauh. Mereka tinggal di perbatasan desa ini. Orang tuaku hanya tinggal sendiri. Dia seorang kepala desa ini. Kenapa tidak tinggal denganmu saja? Bukankah rumahmu besar? Kukira itu lebih menyenangkan. Apalagi orang tuamu sendiri. Seringkali aku memaksanya untuk itu. Tapi ayahku selalu menolaknya. Dia lebih suka tinggal di rumahnya sendiri. Jadi kau hanya dengan ayahmu saja? Iya. Ibuku sudah lama mati. Dan aku adalah anak satu-satunya. Rumahku itu adalah peninggalan kakekku. Dia menyerahkan pada ayahku dan diberikan kepadaku. Kau pasti dari keluarga keturunan orang terhormat. Aku tidak pernah mau tahu untuk itu. Yang penting aku merawat rumah itu. Dulu aku berniat untuk kawin, tapi gagal. Gadis kekasihku itu pergi meninggalkan aku. Ya, entah kemana. Barangkali kalian punya persoalan? Aku merasa tidak cocok dengan dia. Dia tidak secantik kau, Nilam. Kenapa kau berkata begitu? Aku memang mengatakan sejujurnya. Kau baik dan cantik. Berbahagialah orang yang memiliki dirimu. Nilam Cahya merasa tidak suka mendengar kata-kata Bardan. Dia merasa curiga. Dia tahu kalau Bardan akan mengambil kesempatan pada dirinya itu. Dukar itu terus melaju. Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Dukar itu sampai di sebuah halaman rumah yang cukup besar. Rumah itu nampaknya terpencil dari desa. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, kita sudah sampai di rumah ayahku. Ayo, mari kita turun. Iya. Nilam Cahya lalu turun dari atas dokar itu. Bardan membantu dengan memegangi tangannya. Nilam Cahya nampak malu-malu, tapi Bardan seperti biasa-biasa saja. Dia malah ingin menggendongnya. Tidak usah, aku bisa turun sendiri. Biar, aku tidak perlu kau gendong. Ayolah, mari. Ayo. Terima kasih. Beginilah keadaan rumah ayahku. Tidak jauh berbeda dengan keadaan rumahmu. Barang-barangnya bagus, penuh ukiran. Ayo, mari silakan duduk. Terima kasih. Nilam Cahya diam sejenak. Tidak beberapa lama, dari ruang atas muncul Bardan dan seorang laki-laki tua bongkok. Laki-laki itu terdapat benjolan besar pada bagian pundaknya yang bongkok. Wajahnya sangat menyeramkan. Banyak benjolan-benjolan seperti daging lebih.
Tapi aneh, laki-laki itu wajahnya penuh dengan bulu-bulu yang bukan bulu sewajarnya yang dimiliki oleh manusia. Laki-laki itu mengenakan jubah hitam menutupi tubuhnya. Laki-laki itu adalah ayah Bardan. Nilam, kenalkan. Inilah ayahku. Menyeramkan sekali wajah ayahnya Bardan itu. Wajahnya penuh benjolan dan berbulu lebat. Wajahnya seperti binatang monyet. Iya, bulu-bulu yang tumbuh itu seperti bulu-bulu monyet. Aneh sekali. Kau yang bernama Nilam Cahya. Iya, aku Nilam. Kau cantik sekali. Benar apa yang dikatakan anakku tadi. Apakah Bapak kepala desa ini? Benar. Aku Ki Hitam, kepala desa Sumber ini. Jadi Bapak namanya Ki Hitam dan desa ini namanya Desa Sumber. Benar, Desa Sumber. Lalu kau sebenarnya dari mana hingga sampai ke Desa Sumber ini? Saya dari Desa Pleret. Saya sebenarnya ingin mencari Desa Linggarjati. Itu tujuan saya. Jauh sekali kau datang. Dan kau ingin ke Desa Linggarjati. Nilam, jadi sebenarnya kau ingin ke Desa Linggarjati? Iya, aku rupanya salah jalan. Tidak, Nilam. Kau tidak salah jalan. Desa Sumber ini letaknya tidak terlalu jauh dengan Desa Linggarjati. Hanya kau melalui satu bukit saja. Kau akan sampai ke sana. Tapi untuk saat ini, aku harus memaksa anak Nilam tinggal di Desa Sumber ini dulu. Iya, aku pun menginginkan begitu, Nilam. Bagaimana Restu saja nanti? Restu? Siapa dia? Apakah kau datang kemari berdua? Kami berdua, Ki Hitam. Kenapa tidak kau ajak temanmu itu? Dia ada di kamarnya. Saya tidak berani mengganggunya. Barangkali dia lelah setelah kami menempuh perjalanan jauh. Ayah, rasanya kami harus kembali dulu. Hari sudah hampir gelap. Ya, Nilam. Seringlah kau main kemari dengan Bardan. Aku senang sekali. Bardan anakku satu-satunya. Dia hanya hidup sendiri. Dia tidak punya teman. Apalagi teman gadis secantik kau. Kami permisi, Ki Hitam. Kita pulang sekarang, Bardan? Iya, ayo. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget! Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bardan dan Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempat itu. Sementara itu di rumah Bardan, malam sudah mulai menyelimuti. Saat itu nampak Restu Singgih dan Aki Langot tengah berbicara di dalam gudang belakang rumah. Tuan Restu, bagaimana? Apakah Tuan betah tinggal di desa Gersang ini? Iya, aku senang Aki Langot. Tapi saya mohon, mulai hari ini Aki jangan panggil saya dengan sebutan Tuan. Panggil saja aku dengan Restu. Dan juga Nyi Nilam. Itu kebiasaan di desa saya. Den Restu dan Nyi Nilam. Memang bagus begitu. Bukankah itu sebutan daerah sekitar Gunung Ceremai? Betul kan Den Restu? Benar. Aki Langot.
Kenapa desa ini begitu gersang? Apakah desa ini sedang dilanda kekeringan? Saya melihat sawah-sawah kering kerontang dan pohon-pohon pada mati. Banyak penduduk desa yang aku lihat seperti kelaparan. Ya, begitulah Den Restu. Memang memprihatinkan keadaannya. Sudah lama sekali desa ini diserang kekeringan. Hingga penduduk sulit mencari mata pencahariannya kembali. Keadaan mereka menyedihkan. Sehingga yang timbul bahaya kelaparan. Saya percaya Aki pasti banyak menyimpan rahasia tentang Bardan, tentang desa ini. Apalah artinya orang seperti aku ini, Den? Aku hanyalah pembantu, penjaga rumah ini. Oh, Den Restu, itu suara dokar Tuan Muda datang. Tuan Muda dan Nyi Nilam sudah pulang, Den. Aku harus pergi dari gudang ini, Den. Tunggu, Ki. Jadi, Nilam pergi dengan Bardan. Kenapa aku tidak tahu? Jadi, Den Restu tidak tahu kalau Tuan Muda pergi bersama Nyi Nilam sejak sore tadi. Kemana mereka perginya? Aku tidak tahu, Den. Aku permisi, Den. Bardan menurunkan Nilam dari atas dokar. Kenapa Nilam diam saja dipegang tangannya? Mereka nampaknya akrab sekali. Seperti sudah kenal lama. Mereka masuk. Biarlah. Besok aku akan tanyakan pada Nilam. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal. Ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun.